Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Senang kita dapat kembali bertemu untuk bersama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang membimbing dan mengarahkan seluruh perjalanan kehidupan kita semakin lebih mencintai dan mengasihi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pagi kita hari ini, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami kembali menerima anugerah kehidupan yang daripada Tuhan, sukacita, damai dan sejahtera serta kesehatan yang kami miliki hanya karena anugerah-Mu semata. Bapa dalam surga, sebelum kami memulai segala kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu yang membimbing, menguatkan, dan mengarahkan kami untuk senantiasa bersandar harap dan bergantung hanya kepada-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Untuk memperdalam dan memperjelas kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 ini, mari kita mendengarkan sebuah kisah bermakna, kisah dua tempayan. Seorang ibu tua memiliki 2 buah tempayan yang dipikul di pundaknya dengan menggunakan bambu. Salah satu tempayan itu retak, sedangkan yang satunya utuh sehingga bisa memuat air hingga penuh. Setibanya di rumah setelah menempuh perjalanan panjang dari sungai, air di tempayan yang retak itu tinggal separuh. Hal ini berlangsung setiap hari selama 2 tahun. Sang ibu tua membawa pulang air hanya 1,5 tempayan. Si tempayan yang utuh sangat bangga akan pencapaiannya. Namun tempayan yang retak merasa malu dan sedih akan kekurangannya, sebab hanya bisa memenuhi setengah dari kewajibannya. Setelah 2 tahun yang dianggapnya sebagai kegagalan, akhirnya ia berbicara kepada ibu tua di dekat sungai. Aku malu sebab air bocor melalui bagian tubuhku yang retak di sepanjang jalan menuju ke rumahmu. Ibu itu tersenyum dan menjawab, tidakkah kau lihat bunga beraneka ragam di jalur yang kau lalui, tetapi tidak ada di jalur yang lainnya? Aku sudah tahu kekuranganmu, jadi aku menabur benih bunga di jalurmu. Setiap hari dalam perjalanan pulang, kau menyirami benih-benih itu, dan selama 2 tahun ini pula aku bisa memetik bunga-bunga yang cantik untuk menghias meja. Kalau kau tidak seperti itu, rumah ini tidak bisa seasri seperti ini, sebab tidak ada bunga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah renungan kita dari kisah 2 tempayan. Sisi kelemahan yang ada di tempayan yang retak itu justru
menjadi sumber kekuatan yang dipergunakan oleh ibu tua dalam menyiram benih-benih bunga yang ditaburkan di sisi di mana tempayan retak itu meneteskan airnya sepanjang 2 tahun dan membawa kebahagiaan tersendiri kepada ibu tua itu, hingga rumahnya boleh ditata dengan asri oleh bunga-bunga yang berwarna-warni yang tumbuh di sisi di mana tempayan retak itu senantiasa meneteskan airnya. Demikianlah hidup kita di tangan Tuhan. Paulus, rasul yang begitu hebat dalam sisi kehidupan pelayanannya, juga memiliki kelemahan, hingga dia mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat berharga dalam 2 Korintus 12 ayat 9 tadi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti memiliki sisi yang lemah. Ada kekurangan di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan dalam kelemahan itu, ketika kita percayakan kelemahan itu kepada Tuhan, kita berharap bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka biarlah Tuhan juga berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kelemahan-kelemahan kita masing-masing, di sanalah kuasa Tuhan, karya Tuhan boleh menjadi sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mungkin saat-saat ini kita semakin merasakan ada sisi yang lemah dalam kehidupan kita. Ada sisi yang lemah dalam kehidupan keluarga kita. Ada sisi yang lemah dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Mari dengan kebenaran firman Tuhan menjadi renungan kita pagi hari ini. Serahkanlah itu dalam doa dan pengharapanmu kepada Tuhan. Dia akan memberi kekuatan, Dia akan menyatakan kuasanya, Dia akan menunjukkan jalannya kepadamu, sehingga kita semakin mengerti bahwa tanpa Tuhan hidup kita menjadi sia-sia dan tak berarti. Selamat menyerahkan setiap kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupan kita, dan selamat menantikan karya kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang penuh dengan kuasa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami tidak menjadi manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya menjadi milik Tuhan semata. Karena itu Tuhan, kami memiliki sisi-sisi yang lemah dalam kehidupan kami. Apapun itu bentuknya, biarlah Tuhan kami serahkan kepadamu, agar kuasa-Mu, kasih-Mu boleh semakin nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah kasih karunia Tuhan memperkuat sisi yang lemah dalam hidup kami masing-masing. Tuhan berkatilah setiap karya, daya, dan upaya kami, usaha-usaha yang akan kami kerjakan sepanjang satu hari ini. Berkatilah semua warga-warga jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun berada, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam daya dan upaya yang mereka kerjakan untuk mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Biarlah semuanya boleh berjalan sebagaimana seharusnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan.
Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Salam, selamat pagi. Kami terus ingin menginformasikan bahwa pelayanan Rapi Bersampul akan senantiasa kami bagikan setiap hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan tetap memberikan kepada kita kesehatan, sukacita dan damai sejahtera untuk berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.